bahagia dengan bertambahnya masjid-masjid kita. Dan saya baru tahu ada masjid yang baru dibangun, yang sudah selesai dibangun di tepi jalan lintas ini. Dan tentu ini membanggakan serta membuat setiap muslim gembira. Dan ini mudah-mudahan pertanda kebaikan. Semoga masjid ini juga menjadi salah satu tempat kaum muslimin menghidupkan syiar-syiar Islam, khususnya salat 5 waktu, dan juga majalis-majalis al-ilmu. Mudah-mudahan masjid kita ini makmur, dan kita khususnya yang membangun, lalu juga yang mengelola, mengurusnya, termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salah wa ataz zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin atau fa'ulaika asa ay yakunu minal muhtadin. Artinya sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maksudnya dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksud beriman kepada Allah di sini mentauhidkan Allah. Beriman kepada Allah dan hari akhir. Lalu dia menegakkan salat, membayar zakat, dan dia tidak takut kecuali kepada Allah. Faulaika asa ayyakunu minal muhtadin. Mereka itu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, menegakkan salat, membayar zakat, tidak takut kecuali kepada Allah. Mereka itu yang memakmurkan masjid itu. Mudah-mudahan kata Allah, mereka itu menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk. Mudah-mudahan yang membangun masjid ini, yang mengurusinya, yang ikut meramaikannya dengan ibadah salat dan majelis-majelis ilmu, termasuk orang-orang yang memakmurkan masjid di ayat ini. Amin. Kaum muslimin dan muslimat, waktu terus berputar silih berganti. Hari demi hari, kemudian minggu ke bulan, tak terasa kita kembali akan berjumpa dengan bulan Ramadan dengan izin Allah. Alangkah cepatnya pergantian waktu ini. Demikianlah di akhir zaman. Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan, yataqarabuz zaman wa yanqusul amal wa yulqas syuh wa tazharul fitanu wa yakthurul haraju. Di akhir zaman kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yataqarabuz zaman, waktu semakin saling berdekatan, singkat, pendek. Dan itu dirasakan oleh setiap kita. Hari ke hari itu cepat sekali terasa. Belum lama, sering kita, kadang kalau kita duduk-duduk, ngumpul, lagi cerita, sering terlontar, baru kemarin rasanya kita Ramadan.
Atau kalau kita bercerita tentang sebuah peristiwa yang telah terjadi, sepertinya belum lama. Ini sering kita ucapkan. Ya taqarrabuz zaman. Waktu semakin pendek, semakin cepat. Wa yanqusul amal. Tapi sayang, kata Nabi SAW, amal semakin sedikit. Padahal dengan semakin cepat dan pendeknya waktu itu, bukan hanya mendekatkan kita kepada Ramadan, tapi mendekatkan kita juga kepada ajal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi amal manusia sedikit, dan itu fakta. Karena lemahnya keagamaan kita, lemahnya motivasi kita, lemahnya iman, sehingga dan banyaknya maksiat, berkurang amalan. Dan Allah timpakan sifat bakhil, asyuh, pada manusia. Bakhil dalam segala hal. Bakhil dalam ilmu, orang malas ngajar. Mengajarkan ilmu, mendakwahkan ilmu, ditanya malas jawab. Bakhil dalam segala hal. Ulama memasukkan itu juga. Bakhil dalam nafkah, bakhil dalam sedekah, bakhil dalam segala hal, banyak. Wa tadharul fitanu, dan fitan-fitan muncul. Wa yakthurul haraju, dan haraj semakin banyak. Qila wa mal haraju ya Rasulullah. Lalu ditanyakan, apa itu al haraj ya Rasulullah? Qal, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qatlu, pembunuhan. Semakin banyak pembunuhan. Sekarang kan seperti itu. Hampir setiap hari kita dengar berita yang terbunuh, yang dibunuh di antara keluarga, tetangga, teman, keluarga, suami, istri. Kita dengar peristiwa-peristiwa tersebut. Saudara-saudari kaum muslimin, yang ingin kita ambil faedah di sini tentang begitu cepatnya perputaran roda waktu itu mendekatkan kita kepada Ramadan yang akan datang. Tidak lama lagi. Kita tinggal menghitung hari. Sekarang sudah berapa Sya'ban? Coba lihat. Tinggal sedikit lagi. Maka wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu Ramadan itu sudah dekat, sudah seyogyanya seorang muslim mempersiapkan diri dia. Dia muhasabah dahulu. Kalau Allah beri saya umur panjang, bagaimana saya di Ramadan ini? Apakah masih sama seperti Ramadan yang lalu? Bukan masih sama dalam kebaikan dan ketaatannya. Bisa jadi Ramadan lalu kita sia-sia. Atau bagaimana? Mumpung masih ada kesempatan kita menjelang Ramadan ini, kita harus tahu target-target kita di Ramadan itu. Apa target-target dan sasaran kita? Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa hadis. Beliau sebutkan puncak dari syahrul Ramadan itu, apa yang didapatkan oleh seseorang itu. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis Bukhari, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan, di bulan Ramadan dengan penuh keimanan. Keimanan bagaimana? Dia tahu ini syariat Allah. Dia yakin ini perintah Allah, bukan ikut-ikutan. Bukan karena sudah membudaya Ramadan maka dia ikut juga. Beda orang yang menjalankan ibadah di Ramadan atau memasuki Ramadan karena keyakinan dan keimanan yang dilandasi ilmu bahwa ini adalah syariat Allah, perintah Allah.
Beda dengan orang yang menganggap dia itu sudah budaya, yang sudah rutin setiap tahun, kita sudah menjadi kebiasaan. Akan beda caranya, sikapnya terhadap Ramadan itu. Kalau orang dia setiap tahun sudah rutin menjalani syahrul Ramadan, puasa bulan Ramadan itu, dan menganggapnya itu hanya kebiasaan, rutinitas yang sudah budaya umat Islam setiap tahunnya, maka dia yang dipersiapkan bukan imannya, bukan ilmunya, bukan tekad dia, bukan memperbaiki niat, tapi yang dia persiapkan adalah apa? Bagaimana kebiasaan, adat istiadat manusia menyambut Ramadan. Ini perbedaannya. Di hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, wahtisaban dan ikhlas, hanya karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Catat, buahnya apa? Apa yang dijanjikan oleh Allah? Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini target. Di hadis lain yang juga diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadan." Kalau tadi puasa di siang harinya, di hadis ini Rasulullah sebutkan, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang qama, qiyam, menegakkan malam-malam Ramadan, dengan apa dia tegakkan? Dengan salat tarawih, dengan tilawatul Quran, dengan membaca Al-Quran, seperti yang dilakukan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Ramadan itu malamnya dia hidupkan dengan salat tarawih dan tilawatul Quran, dengan mudarasatul Quran. Apa yang dijanjikan sama dengan puasa tadi. Apabila dia lakukan itu, tarawih itu bukan hanya sekedar ramai-ramai saja, tetapi betul-betul karena dia tahu itu adalah syariat dari Allah, disunnahkan, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dilakukan itu dengan ikhlas, diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi siang malam bukan hanya puasanya saja, targetnya tetap apa? Maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi di hadis lain, "Man qama lailatal qadari imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menghidupkan malam menghidupkan Lailatul Qadar, malam Al-Qadar, dengan penuh keimanan, ikhlas, diampuni dosanya yang telah lalu. Tetap targetnya adalah apa? Diampuni. Ghufranuz dzunub, pengampunan dosa. Orang-orang yang diampuni dosa ini, mereka yang berhak masuk surga. Kalau belum diampuni dosa, akan singgah ke neraka dulu untuk dibersihkan. Di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi 'inda kulli fitrin utaqa, wa dzalika fi kulli lailah." Sesungguhnya bagi Allah di setiap berbuka, 'inda kulli fitrin utaqa. Utaqa itu atiq, jamak dari atiq, orang-orang yang dimerdekakan, dibebaskan oleh Allah dari api neraka, nggak masuk ke neraka. Kenapa? Dosanya diampuni, dia dibebaskan dari api neraka. Wadzalika kulla laila, dan itu setiap hari, setiap malam, setiap waktu berbuka. Bukan sekali saja dalam Ramadan, setiap berbuka itu ada orang-orang yang Allah bebaskan dari api neraka. Diampuni dosa, dibebaskan dari api neraka. Itu target kita. Dan tidak semua orang yang bertemu dengan Ramadan diampuni dosanya, dapat buah ini. Tidak semua orang yang puasa Ramadan, tidak semua orang yang salat tarawih
Tidak semua orang yang khatam Quran di bulan Ramadan dia akan dapat ampunan dan pembebasan ini. Kok begitu? Karena Nabi SAW juga mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Malik ibn al-Huwairits, Malik ibn al-Huwairits radhiyallahu anhu, suatu ketika Nabi SAW sa'idal mimbar, naik ke atas mimbar, naik ke tangga yang pertama, beliau berkata amin. Kemudian naik ke tangga yang kedua, beliau mengucapkan lagi amin. Yang ketiga amin. Sehingga sahabat heran. Coba kalau kita dengar orang amin, amin, kita nggak tahu apa yang didoakan, dia amin, pasti kita penasaran apa yang diaminkannya. Maka sahabat bertanya, apa yang diaminkan oleh Rasulullah SAW? Lalu Rasulullah SAW ceritakan bahwa Jibril datang kepada beliau. Lalu Jibril pun berkata, raghima an fimri'in, dalam riwayat lain khaba wa khasir. Khaba wa khasir itu merugi, celaka dan merugi. Man adraka Ramadan wa lam yughfar lahu fa aba'adahu Allah. Merugi, sungguh merugi orang yang bertemu dengan Ramadan tapi dia tidak diampuni oleh Allah. Semoga Allah jauhkan dia, kata Jibril. Maka Rasulullah mengatakan amin. Doa Jibril diaminkan oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW. Doa pemimpin para malaikat diaminkan oleh pemimpin anak cucu Adam. Doa apa lagi yang paling mustajab daripada itu? Jadi ternyata ada orang yang bertemu dengan Ramadan, dia tidak diampuni, dan itu orang yang paling merugi. Datang Ramadan seperti tahun-tahun sebelumnya, lalu habis Ramadan, ternyata dia tidak mendapatkan ampunan. Na'udzubillah. Jadi ternyata bukan semua orang yang bertemu dengan Ramadan dia bisa mendapatkan sasaran dan target itu. Kalau kita sudah tahu target itu, dan agar kita tidak gagal, kita harus sudah menyusun strategi kita, rencana-rencana kita. Apa yang harus saya lakukan agar Ramadan saya tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya? Karena bisa jadi ini Ramadan saya yang terakhir. Dari sekarang kita sudah harus rancang itu. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama harus kita persiapkan, Bapak Ibu jamaah semuanya, ilmu. Mulailah kita kembali mempelajari hukum-hukum seputar Ramadan. Itu kan sudah berulang-ulang, masa nggak tahu juga? Ilmu itu bukan sekedar wawasan dan pengetahuan, tapi ilmu itu yang masuk ke dalam hati kita. Bukan hanya sebatas sampai kerongkongan saja. Ada orang-orang, kata Nabi SAW, mereka yaqra'una al-Quran, mereka baca Quran, tapi kata Nabi SAW, la yujawizu, tidak lewat, tidak melewati batas hanajirohum, tenggorokannya. Maksudnya apa? Nggak paham. Jadi bukan berarti setiap orang yang hafal Al-Quran itu paham. Bukan berarti orang yang dia Ramadan dari dulu saya juga udah tahu udah Ramadan. Bukan berarti dia paham. Kenapa? Karena tidak sampai ke dalam hatinya. Untuk itu harus sering kita ulang kembali ahkam Ramadan itu, sehingga betul-betul menjadi motivasi, mulai dari keutamaan syahrul Ramadan, keutamaan berpuasanya,
keutamaan salat qiyamnya, keutamaan tilawatul Quran di bulan Ramadan, keutamaan sedekah-sedekah di bulan Ramadan, keutamaan amal-amal yang di bulan Ramadan itu ada keutamaan khususnya. Baca, renungi, resapi, lihat penjelasan para ulama-ulama, guru-guru kita tentang faedah-faedahnya. Bukan baca begitu saja, tapi dengan perenungan. Sehingga ketika kita punya ilmu dan terasa hikmah-hikmahnya itu, semakin kuat kita, semakin termotivasi kita. Kemudian pelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan sebelum Ramadan. Misalnya masalah ru'yatul hilal. Hari ini tentu tidak memungkinkan kita membahas masalah fikih karena waktu kita sempit. Ya, itu butuh waktu yang lumayan panjang untuk membahas itu. Ya masih bisa jamaah dengan guru-guru kita yang bisa mengajarkan, pelajari lagi. Hukum ru'yatul hilal itu bagaimana, dan apalagi cabang-cabang pembahasannya seputar itu. Kemudian yaumus syak, hari yang diragukan sudah masuk Ramadan atau belum, apa hukumnya. Pokoknya yang sebelum itu kita sudah tahu hukumnya, kita jadi betul-betul siap. Jadi setiap hari mendekati Ramadan itu kita sudah siap-siap nih. Jadi banyak pembahasannya itu bisa kita baca. Tidak mesti hafal. Ilmu itu bukan dengan kasratul hifz, kata para ulama. Ilmu itu bukan dengan banyaknya hafalan, tidak dinilai dari situ. Sering orang, oh hebat dia, hafalannya kuat, oh pintar dia. Tidak, bukan dengan itu. Ilmu itu yang membuahkan rasa takut kepada Allah, membuahkan adab dan akhlak kepada Allah dan kepada manusia. Itu ilmu yang sesungguhnya. Maka kalau disuruh menghafal kan tidak semua yang bisa hafal, tapi untuk bisa paham itu semua bisa. Oh Ustaz, saya kan bukan Ustaz, bagaimana saya mau mempelajari itu lebih dalam? Enggak, bukan. Mempelajari ilmu itu bukan supaya jadi Ustaz, bukan supaya jadi penceramah, tidak. Agar kita beribadah kepada Allah di atas ilmu, bukan di atas kebodohan. Jamaah semuanya, pelajari itu, pelajari hukum-hukum apa yang merusak puasa Ramadan, ya. Kemudian juga apalagi keutamaan qiyamul lail, bagaimana pelaksanaannya dan seterusnya. Dan banyak lagi yang kita pelajari. Kemudian Bapak Ibu semuanya, ilmu ini memberikan cahaya kepada kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mulk? Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Apakah seseorang yang berjalan dengan kepala tertunduk atau tersungkur di tanah sama dengan orang-orang yang berjalan di atas jalan yang lurus? Beda. Orang yang berada di atas jalan yang lurus itu orang yang diberi hidayah. Dia berjalan di atas ilmu. Di dalam surat yang lain di Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fi dhulumat laysa bi kharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun." Atau apakah seseorang yang sebelumnya mati, maitan, mati hatinya, gelap, fa ahyainahu, lalu kami hidupkan dia, kami hidupkan hatinya, wa ja'alna lahu nura, kami anugerahi dia cahaya, kami berikan untuk dia cahaya, yamshi bihi finnas, dengan cahaya itu dia berjalan di tengah manusia. Ilmu itu cahaya Allah, petunjuk itu juga ilmu. Lalu dia berjalan dengan cahaya tersebut di tengah manusia. Apakah sama dengan seseorang yang berjalan dalam kegelapan, yang mana dia tidak bisa keluar dari kegelapan tersebut? Beda. Orang dalam kegelapan jahil, kebodohan, dia susah, bingung. Berbeda dengan orang yang ada ilmunya.
Maka kita harus siapkan agar apa, di Ramadan ini kita diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Jadi itu yang pertama ya. Rancangan kita untuk mencapai target ampunan Allah tadi di Ramadan dan dibebaskan dari api neraka itu, sebelum Ramadan siapkan ilmu kita itu. Kemudian yang kedua, jadikan tekad kita di bulan Ramadan itu menjadi pembiasaan kita untuk menjaga sholat jamaah dan takbiratul ihram. Ini kesempatan, karena waktu di bulan Ramadan lebih lapang, pekerjaan biasanya berkurang bebannya, ya, sehingga kita bisa lebih ringan. Ini kesempatan bagi kita di bulan Ramadan itu untuk menjadi pembiasaan kita. Untuk apa? Untuk menjaga sholat berjamaah di masjid dan juga takbiratul ihram. Dari sekarang sudah mulai kita biasakan. Masih ada waktu untuk membiasakan diri kita. Usahakan tidak dikumandangkan azan, kita sudah di masjid. Jangan sampai kita ketinggalan takbiratul ihram. Di Ramadan lihat, orang semangat untuk sholat berjamaah. Di awal Ramadan maksudnya. Karena mungkin kita tidak berburuk sangka kepada saudara-saudara kita, mungkin di akhir Ramadan sudah sibuk mau pulang, di perjalanan, iya kan? Udah mungkin kita anggap seperti itulah. Ini menunjukkan apa? Sebenarnya di Ramadan itu bisa menjadi momentum untuk pembelajaran dan pembiasaan sholat berjamaah. Kenapa? Karena dorongan ke agama itu kuat. Tetapi jangan hanya di minggu-minggu pertama. Kalau memang betul-betul kita ingin meraih ampunan itu, ini dia, jaga. Sebagian dari kaum muslimin, barangkali dia tidak pernah tahu kondisi di dalam masjid, karena mungkin dia tidak datang ke masjid. Sholat Jumat juga mungkin dia tidak datang. Mungkin hanya sholat Id, itu pun di tanah lapang pula. Entah kapan lagi ke masjid. Sebagian kaum muslimin dia sholat ke masjid, tapi jarang kali atau bahkan mungkin tidak pernah dapat takbiratul ihram. Sudah bagus dia berjamaah, tetapi lebih baik lagi kalau dia dapat atau menjaga takbiratul ihram, kecuali ada uzur. Ini faktanya. Orang-orang yang sudah rajin berjamaah ternyata masih melalaikan takbiratul ihram. Tunggu dulu, belum qomat lagi. Sebentar lagi qomat. Dia tahu kalau masjid-masjid sunnah itu kan panjang waktunya. Padahal panjang waktunya itu agar apa? Kesempatan bagi dia apa? Berzikir, baca Quran, menunggu iqamah. Kalaupun mungkin dia tidak bisa azan berkumandang, dia sudah di masjid, setidaknya iqamah dia sudah di masjid, sehingga dia tetap dapat takbiratul ihram. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, man shalla 40 yawman fi jama'atin yudriku takbiratal ihram, yudriku takbiratal ula, kutiba lahu bara'atan. Barang siapa yang salat karena Allah, ingat, karena Allah ya, ikhlas, 40 yauman, 40 hari non-stop, tidak putus, fi jamaah, dalam salat, dalam berjamaah di masjid, berarti yudriku takbiratal ula, di setiap jamaah selama 40 hari itu dia mendapati takbir yang pertama, yaitu takbiratul ihram, tidak pernah ketinggalan. Maka Allah catat untuknya 2 pembebasan. Yang pertama, bara'atun minan nifaq, minan nar, wa bara'atun minan nifaq.
Yang pertama, dibebaskan dia dari api neraka. Dibersihkan dia dari api neraka, tidak masuk neraka, dijamin. Wa bara'atum minan nifaq, dan dimerdekakan dia dari kemunafikan. Besar keutamaannya. Tapi berat amalannya, sesuai dengan amalannya. 40 hari tidak ketinggalan salat berjamaah. Ramadan mungkin 29, mungkin 30 hari. Berarti dari sekarang sudah mulai dicoba. Ya. Kalau Ramadan baru dimulai, nanti di Syawal nggak akan bisa. Berat. Safar ke sana kemari. Akhirnya nggak dapat takbiratul ihram, ya kan? Dari sekarang. Kalau ditunggu-tunggu nanti insya Allah Ustaz, peng 1 Ramadan saya akan mulai. Ya baru 30 hari. Belum dapat juga. Nah, dengan menjaga ini mudah-mudahan janji yang Allah berikan di bulan Ramadan itu dapat pembebasan dari api neraka, ditambah lagi dengan keutamaan ini menjaga takbiratul ihram. Apalagi kalau kita dekat masjid. Wah, ini nikmat yang sangat besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salafus saleh dahulu sering seperti itu. 40 tahun bukan 40 hari. Ada di antara mereka yang 40 tahun tidak pernah melihat punggung jamaah. Yang nampak punggung imam saja. Kenapa? Dia di depan terus. Di saf depan terus, otomatis dia dapat takbiratul ihram. Bukan 40 hari, 40 tahun. Di antaranya Sa'id bin Musayyib rahimahullahu taala, salah seorang imam tabi'in. Jadi ini menjadi salah satu rencana kita untuk memanfaatkan Ramadan ini. Saya akan berusaha. Tidak perlu orang lain tahu. Jangan, nggak perlu kita mau buat sholat ini pokoknya kita buat 40 hari. Nggak usah. Kadang-kadang kalau kita seperti itu juga kawan kita melemah, kita juga melemah. Kan disebutkan di situ di dalam hadis itu, man shalla lillahi, karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Ini antara kita dengan Allah. Man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudrikut takbiratal ula kutiba lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Yang ketiga, pertama tadi ilmu, yang kedua kita coba jaga jamaah kita di masjid dan takbiratul ihram, coba jangan sampai ketinggalan. Sekali saja minimal ya, kalau bisa lebih kan bagus. Minimal sekali saja dalam seumur hidup itu kita bisa 40 hari itu. Mudah-mudahan sudah tercatat dibebaskan dari api neraka. Orang kalau sudah terbiasa seperti itu, insya Allah setelah 40 hari itu dia juga akan berusaha menjaganya. Insya Allah dia akan berusaha menjaganya. Sudah menjadi kebiasaan setiap hari. Kemudian yang kedua, yang menjadi target kita juga di bulan Ramadan, kalau puasa itu sudah pasti orang akan berpuasa juga, ya. Nah, khatmul Quran, mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Dan kita tahu banyak di antara kaum muslimin di Ramadan itu mengkhatamkan Al-Quran. Ada yang sekali, mungkin juga beberapa kali. Dan itu ada keutamaannya. Karena Ramadan itu adalah syahrul Quran. Disebut juga syahrul Quran, bulan Al-Quran. Di Ramadan itulah diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Azan, udah masuk waktu. Sebagai petunjuk bagi manusia dan juga penjelasan dari petunjuk tersebut serta pembeda antara yang hak dan batil. Jadi bulan Ramadan itu bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah semuanya bulan Al-Quran. Makanya di bulan Ramadan itu besar keutamaannya membaca Al-Quran serta memperbanyak khatam. Rasulullah SAW di bulan Ramadan sengaja Jibril datang. Untuk apa? Untuk tadarus dengan beliau. Rasulullah baca, Jibril simak, dan begitu gantian.
Itu yang dimaksud tadarus itu, seorang baca yang lainnya mendengarkan dan gantian. Itu dia mudarasah Al-Quran. Ini kesempatan di bulan Ramadan. Buat bernamij, program di keluarga kita di rumah. Setiap hari itu harus selesai 1 juz misalnya. Ajak keluarga. Kalau kita mau sebenarnya setengah 30 menit itu selesai itu. Kan kalau kita baca sendiri pelan-pelan itu kan beda dengan membaca seperti imam membaca, kan beda. Ya, kita baca agak cepat. Baik, azan dulu, setelah itu kita lanjutkan insyaallah. Silahkan. Kaum muslimin dan muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali. Yang ketiga, khatmul Quran. Sebagaimana bulan Ramadan adalah syahrul Quran, maka kita juga harus punya rencana dan target untuk mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Sebagian orang apabila dia mendengar kisah ada sebagian salafus saleh yang mengkhatamkan Al-Quran setiap 3 hari atau bahkan sehari sekali khatam 30 juz, dia merasa kaget, masa iya? Sebenarnya itu bisa dilakukan dan gampang bagi orang-orang yang diberi taufik oleh Allah pertama, kemudian kedua dia manage waktunya. Misalnya di bulan Ramadan
Setelah sholat subuh, apa kegiatan kita? Di masjid, sambil menunggu terbitnya syuruk, kita zikir, kemudian kita bisa baca Al-Quran. Duduk mungkin 1 juz, selesai. Kalau tidak selesai 1 juz, mungkin setengah juz. Nanti ada waktu senggang lagi, kita duduk baca lagi setengah juz lagi, selesai 1 juz. Bahkan kalau yang punya target sehari 3 juz, dia punya target 1 bulan ini saya 3 kali khatam, misalnya. Maka sehari dia 3 juz, targetnya 10 hari 30, 10 hari 30. Dia buat pagi 1 juz, mungkin nanti siang dan sore 1 juz, karena siang mungkin agak padat, dia bagi dengan setelah asar. Malam nanti dia bisa 1 juz lagi, sehingga dia bisa khatamkan. Berarti sudah 3 juz dalam 1 hari. Kalau berat bagi dia, bisa tambah, dia lakukan itu, dia tambah membacanya bagi yang hafal. Dalam sholat, ini bagi yang hafal. Kalau tidak, ya bawa Al-Quran itu. Kita sekarang bulan Ramadan ini, kita jadikan momen bagi kita untuk mengembalikan semangat kita, cinta kita kepada Al-Quran. Bawa, pergi ke kantor, bawa mushaf. Orang-orang kafir saja, kalau di hari agama dia, tidak malu-malu dia menenteng kitab dia itu. Dia tenteng. Nah, kita kenapa ke tempat kita bekerja kita bawa mushaf malu? Buka mushaf. Tapi jangan memakan waktu jam kerja kita. Karena kalau memakan jam kerja kita tidak boleh, karena jam kerja itu adalah jam wajib. Misal kita bekerja pada sebuah institusi, lembaga, atau kepada seseorang yang sudah ditentukan jam pekerjaannya dan dia tidak izinkan di jam bekerja, kita sebutkan dengan yang lainnya. Kalau waktu istirahat silakanlah, kata dia, mau baca Al-Quran. Tapi waktu kerja tidak boleh. Sambil kerja kita baca Al-Quran, zikir, tanpa seizin atasan kita atau yang berwenang. Itu tidak boleh, karena amanah. Dan amanah pekerjaan itu wajib, sementara ini kewajiban yang bisa dilakukan di waktu-waktu lain. Ini mengkhatamkan Al-Quran. Kalau kita seperti itu, apabila seseorang itu dia tiap hari baca Al-Quran, target dia 1 hari itu 1 juz atau 2 juz atau 3 juz, sehingga sebulan itu betul-betul penuh waktunya dengan Al-Quran, maka jiwanya akan bersih, hatinya akan suci, terang. Ini dia tazkiyatun nufus yang sebenarnya, mensucikan jiwa yang sebenarnya. Semakin banyak kita membaca Al-Quran, semakin terang hati kita, semakin lembut hati kita. Karena Rasulullah SAW juga mengumpamakan hati yang tidak pernah dibacakan Al-Quran itu seperti rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran, juga penuh dengan syaitan, gersang, kosong, hampa. Maka harus kita isi dengan apa? Ayat-ayat Al-Quran. Kemudian jamaah kaum muslimin dan muslimat, target khatam Al-Quran itu bagus. Di bulan Ramadan memang dianjurkan memperbanyak baca Al-Quran, tapi jangan lewatkan juga di bulan Ramadan itu kesempatan untuk tadabbur. Karena tadabbur Al-Quran itu salah satu maksud, salah satu maqasid, tujuan diturunkannya Al-Quran. Tadabbur Al-Quran beda dengan membaca Al-Quran. Tadabbur Al-Quran beda dengan tafsir, belajar tafsir Al-Quran beda. Membaca saja tanpa tadabbur dapat pahala, 1 hurufnya dapat 10 pahala. Tapi membaca dengan tadabbur lebih besar lagi pahalanya, keutamaannya. Dan inilah sesungguhnya tadabbur Al-Quran, itulah sesungguhnya yang bisa membuka, menjernihkan hati kita. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa?
Atau apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Ataukah karena hati mereka itu sudah terkunci, maka dia tidak tadabbur Al-Quran? Jadi buat jadwal, manage waktu kita. Ada waktu baca Al-Quran, ada waktu kita duduk dengan Al-Quran yang ada tafsir singkatnya. Lalu kita baca ayatnya 5 ayat misalnya, kita baca tafsir singkatnya, bukan tafsir yang panjang-panjang. Lalu kita renungi, ya, dengan khusyuk. Bagaimana keagungan dan kebesaran Allah di situ, tumbuhkan rasa takut kita kepada Allah. Nah ini terus, mungkin pertama, kedua, ketiga, sekali, 2 kali, dan mungkin beberapa kali belum terasa nikmatnya. Tapi kalau terus menerus, batu-batu saja, gunung saja hancur lebur kalau diturunkan Al-Quran padanya. Batu-batu menggelinding dari puncak gunung, takut mereka. Hati manusia begitu juga sebenarnya. Kalau terus menerus kita tadabbur Al-Quran, dia akan lembut. Ini kesempatan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu dorongan kita untuk kepada Allah lebih kuat, lebih banyak daripada dorongan kepada maksiat. Ada, tapi lebih banyak motivasi kita kepada agama. Kenapa? Karena Rasulullah SAW juga bersabda, "Idza jaa Ramadan," apabila telah datang Ramadan, "Futihat abwabul jinan," dibukakan pintu-pintu surga. "Wa ghulliqat abwabun niran," atau abwabu jahannam, dan ditutup pintu-pintu neraka. Kenapa di bulan Ramadan itu penuh dengan rahmat, keberkahan dari Allah tabaraka wa taala. "Wa suffidatis syayatin," dan syaitan-syaitan dibelenggu. Dibelenggu di sini, dirantai. Yang dimaksud di sini syaitan-syaitan yang jahat, yang kafir, yang jahat. Bukan berarti semua syaitan, tidak, karena syaitan itu kan jin ya. Ada jin-jin yang tidak jahat, mereka tidak dibelenggu. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa merasakan bagaimana adanya dorongan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berkurangnya dorongan-dorongan kepada maksiat. Nah, dengan ini kesempatan bagi kita untuk duduk bawa Al-Quran. Jadikan Ramadan itu hari-hari kita selain puasa, sholat, Al-Quran. Para ulama-ulama dahulu, ulama-ulama salaf itu, kalau sudah masuk Ramadan, atau bahkan kadang ada yang di bulan Rajab atau bulan Sya'ban, mereka sudah tutup majelis mereka yang membahas yang lainnya. Mereka disibukkan dengan apa? Dengan Al-Quran. Sibukkan dengan Al-Quran atau bahasan-bahasan seputar Al-Quran, puasa, sehingga membantu kita. Untuk apa? Untuk lebih giat mengkhatamkan Al-Quran dan mentadabburinya. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, di bulan Ramadan juga adalah momentum bagi kita untuk memperbaiki akhlak. Ini juga masukkan dalam target kita, rencana kita. Bulan Ramadan ini seakan memperbaiki akhlak. Itu masuk bagian target dan sasaran kita. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita adab dan akhlak yang baik di bulan Ramadan ini. Bahkan akhlak-akhlak yang tercela itu termasuk perkara yang merusak pahala Ramadan, merusak kesempurnaan Ramadan. Apa kata Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, fa idza kana yaum shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un sha'im. Rawahul Bukhari. Belum habis lagi. Tidak apa-apa ya, kita masih ada pembahasan kita sedikit-sedikit. Artinya, apabila hari berpuasa salah seorang dari kalian, dia puasa,
Fala yarfuth, maka janganlah dia melakukan atau mengucapkan rafath, kata-kata yang kotor, perbuatan yang kotor. Rafath mulai dari yang porno-porno, vulgar, perbuatan yang seperti itu juga. Kemudian berdusta, menggibah, kemudian juga mengadu domba. Rafath. Ngapain dia menahan dirinya dari lapar dan dahaga, dari makan makanan, minum air, tapi dia tidak tahan lidahnya dari makan daging saudaranya? Untuk apa dia puasa lagi? Dia puasa dari makan dan minum, tapi tidak puasa dari daging saudaranya. Makanya kata Nabi, fala yarfuth, diajarkan oleh Nabi, orang yang puasa itu dia harus tahan lidahnya. Bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, dia tahan dari kata-kata yang tidak patut, dari mencarut, dari mengumpat, kata-kata yang tidak patut. Sekarang kan zaman sekarang bahasa orang kotor-kotor. Sedikit-sedikit anjing, sedikit-sedikit nama binatang, sedikit-sedikit bercarut. Itu sudah menjadi bahasa biasa sekarang. Padahal semua tahu itu kotor, tidak patut bagi seorang mukmin dan muslim. Apalagi di bulan Ramadan. Belum lagi menggibah, menggunjing, mengadu domba, namimah. Tahan, jadikan ini memperbaiki akhlak kita nih. 1 bulan penuh setiap hari ingat itu. Tidak boleh kita puasa ini. Tidak boleh kita mengucapkan kata-kata yang bisa merusak puasa kita. Wala yashab. As-sakhab itu kata Nabi, as-sakhab itu teriak-teriak suara yang keras, yang pokoknya teriak-teriak yang tidak jelas lah. Allah Subhanahu wa ta'ala memisalkan suara yang buruk itu seperti suara keledai melengking dan buruk. Orang-orang yang suaranya diangkat terlalu tinggi ketika berbicara, seakan membentak, menghardik dan segala macam. Nah ini tidak, saatnya di bulan Ramadan dia belajar. Biasa dia suka membentak muridnya, mungkin biasa dia suka membentak keluarganya. Sekarang dia belajar ini, menahan. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in sabahu ahad, kalau ternyata ada orang yang memaki dia, menggunjing dia, mencela dia, bahkan bukan sekedar mencela, au qatalahu, bahkan memerangi dia. Qatalahu, qital, diajaknya berkelahi kan, misalnya tersenggol motor aja berkelahi, bulan puasa nih, Ramadan. Ya kita minta maaf saja, saya puasa. Dijawabnya, saya juga puasa, memang kamu aja puasa. Wah, tambah keras dia kan. Orang sekarang nggak peduli, mungkin karena dia nggak tahu hadis ini. Ingatkan dia, bukan begitu. Nabi kita pernah berkata, kalau kamu puasa, maka jangan mengucapkan kata-kata yang kotor, jangan ya mengucap berteriak-teriak, meninggikan suara yang tidak patut. Kemudian kalau dicela atau dilawan oleh seseorang, cukup ucapkan, saya puasa, itu maksud saya. Wah, mungkin dia mendengar itu, mungkin dia luluh dia atau mereda dia dengar hadis, diceramah pula dia kan. Entah sempat entah tidak ya, biasanya orang main pukul aja sekarang kan. Nah yang jelas kita diajarkan apa? Sabar. Ini kan akhlak. Karena sabar ini yang sulit dalam kehidupan kita sehari-hari. Di tengah keluarga saja susah kan? Kita bisa sabar. Ibu-ibu bagaimana mau sabar menghadapi anak-anaknya, bapak-bapak bagaimana sabar menghadapi istri dan anak-anaknya, semuanya, dan keluarga, tetangga, semuanya. Sesama kita dilatih kita untuk bersabar. Nah dengan kita berlatih menjaga akhlak kita itu menjadi seorang muslim yang tawadhu, yang berkarisma, yang santun, bertutur kata lembut. Mudah-mudahan kita keluar dari Ramadan punya akhlak kita, naik kebaikan akhlak kita, sehingga termasuk di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, inna min ahabbikum wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah, sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian, orang yang paling dekat tempat duduk dia di hari kiamat denganku. Siapa mereka?
bukan orang yang paling tinggi ilmunya, bukan orang yang paling banyak mengkhatamkan Al-Qur'annya. Disebut di sini apa? Ahasinukum akhlaqa, yang paling baik akhlak kalian. Syuf, perhatikan. Jadi bukan masalah sepele ternyata akhlak itu. Membuat kita di hari kiamat bersanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dekat dengan dia duduknya. Subhanallah. Ini kesempatan di bulan Ramadan ini. Untuk apa? Untuk melatih diri kita berakhlak yang mulia. Kemudian yang keberapa lagi? Kelima. Bulan Ramadan juga momen bagi sebagian besar kaum muslimin untuk berhenti merokok. Iya. Iya. Ini sebenarnya momen. Bayangkanlah, dia mungkin sedari dia mulai merokok, mungkin dia anggaplah dia merokok sudah 20 tahun. Berarti sudah 20 kali pula dia Ramadan. Kenapa nggak bisa juga berhenti merokok? Ada apa? Padahal dia bisa siang tidak merokok. Iya kan? Kalau saja sebulan itu betul-betul ya, saya sebulan ini betul-betul puasa merokok, bukan siangnya saja. Berhenti saya merokok, siang malam saya akan berhenti merokok. Kalau dia bertekad seperti itu dan dia lakukan itu, kenapa? Karena yakin dia bahwa rokok termasuk perkara yang diharamkan. Harus yakin dulu. Tapi kalau dia meyakini, andahlah masih ada ulama yang bilang makruh, kalau begitu nggak akan berhenti merokok. Tapi kalau dia pelajari, dia kaji dalil-dalilnya, fatwa-fatwa ulama, mayoritas ulama, jumhur ulama, mereka mengatakan semuanya haram. Kalau dia betul-betul yakin itu, takut dia akan dosa itu, ditambah lagi apa? Ditambah lagi dia di bulan Ramadan itu akan sholat tarawih, pergi ke masjid, banyak membaca Al-Quran. Kalau merokok, malaikat akan pergi, akan jauh. Kenapa? Karena malaikat itu terganggu dengan sesuatu bau-bau yang mengganggu anak cucu Adam. Merokok kan banyak orang terganggu. Sunnahnya kita baca Al-Quran, bersiwak. Mau sholat bersiwak. Kalau orang merokok ya bau, nggak bisa. Ini nasihat untuk saudara-saudara kaum muslimin yang masih merokok. Sebenarnya apa sih manfaatnya? Kita masih heran. Iya kan? Manfaatnya apa? Tidak ada. Apa manfaatnya? Bisa menambah konsentrasi? Tidak juga. Malah merugi secara kesehatan, merugi juga secara harta, juga merugi di sisi Allah dan juga di sisi makhluk-makhluk Allah yang mulia seperti malaikat. Mereka tidak mau mendekat kepada kita. Jadi momennya ya, saudara-saudara yang merokok, kalau siang Anda bisa menahan diri Anda dari rokok, berarti malam Anda juga pasti bisa. Kenapa dari subuh sampai berbuka? Bayangkan, bisa. Kalau malam kan cuma sebentar, paling sampai jam 11 tidur lagi kan? Tidur nggak mungkin dia merokok. Berarti cuma sebentar waktunya. Cuma sebentar waktu. Kenapa nggak bisa? Harusnya bisa. Bulatkan tekad. Ya, bulatkan tekad walaupun itu dianggap sepele oleh sebagian orang, tetapi ketahuilah kadang-kadang masalah-masalah sepele itulah yang kita remehkan, yang membuat hati kita itu semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita meremehkannya. Allah cuma makruh. Ya, kalau makruh kan dibenci oleh Allah. Kita tahu Allah membencinya, lalu kita sengaja melakukannya. Bayangkan, tentu nanti akan Allah jauhkan kita dari rahmatnya. Allahu a'lam. Baik. Yang terakhir lah, karena sudah waktu ada tanya jawab juga ya. Yang terakhir, ad-du'aul mustajab, doa mustajab. Saudaraku, di Ramadan itu banyak waktu-waktu mustajab. Apalagi setiap hari waktu berbuka itu, subhanallah. Itu kesempatan bagi kita semuanya. Waktu berbuka, waktu sahur. Di hari-hari di luar Ramadan mungkin kita nggak bisa bangun malam, susah bangun malam. Di bulan Ramadan bisa kita bangun untuk sahur. Pokoknya kalau urusan makan bisa kita bangun. Nah itu kan, kan makan. Bangunnya kan untuk makan, walaupun makan ibadah sahur. Nah, tapi kalau sholat malam payah kita bangun tengah malam kan tahajud. Lihatlah di luar Ramadan, payah kita bangun.
Tapi kalau makan, sahur, nah bangunnya. Dan waktu itu adalah waktu mustajab, sepertiga malam terakhir. Jadi jangan bangun hanya untuk makan sahur. Kesempatan kalau kita lebih awal bangunnya, masih banyak waktu kita, dan kita ingin sahur kita itu lebih mendekati kepada sunnah. Artinya apa? Di dekat-dekat terbitnya fajar, beberapa menit sebelum terbitnya fajar, ya kita mau makannya seperti itu. Agar apa? Agar lebih tepat kepada sunnah. Maka ada waktu kita yang agak panjang. Sambil menunggu waktu sahur, kita sholat dulu. Sholat setelah wudhu misalnya, karena witir kita sudah. Kemudian berdoa, kesempatan memperbanyak doa, baca Al-Quran sebentar, atau panjang juga bagus. Lalu berdoa kepada Allah, angkat tangan. Di sepertiga malam terakhir itu, kata Rasulullah SAW, Allah menunggu hamba-hambanya turun ke langit dunia. Allah turun ke langit dunia. Lalu Allah berfirman, Aina sa'ilun fa'uti, mana orang-orang yang meminta kepada aku agar aku beri? Tapi sedikit orang yang meminta di waktu itu, padahal Allah yang menunggu dia. Ainal mustaghfirun fa'aghfirullah, mana orang-orang yang memohon ampunan di waktu ini agar aku ampuni. Jangan sia-siakan. Kalau ternyata kita sahur duluan, setelah sahur jangan tidur, gunakan kesempatan itu. Untuk apa? Sambil menunggu waktu subuh. Maka kita gunakan untuk berdoa. Jangan sia-siakan. Bangun sahur keluarga, ajarkan anak-anak berdoa. Ini waktu sepertiga malam terakhir, Allah menunggu doa kita. Jangan sia-siakan. Ayo, apa permintaannya, doanya? Ayo, habis sahur ini berdoa kita. Atau sebelum sahur kan, ayo berdoa dulu kepada Allah. Ambil wudhu, sholat 2 rakaat, doa kepada Allah. Setelah itu baru sahur. Subhanallah. Ini momen dan kesempatan. Karena kita bangun untuk sahur untuk apa kalau hanya makan saja? Walaupun itu sunnah, tapi waktu terbuang, sia-sia. Kemudian waktu berbuka juga. Karena di setiap waktu berbuka itu, kata hadis tadi, Allah Subhanahu wa taala membebaskan, ada hamba-hambanya yang Allah bebaskan dari api neraka. Dan juga ada di dalam hadis yang lain juga, itu salah satu waktu istijabah, mustajab, untuk berdoa. Maka gunakan kesempatan itu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, karena keterbatasan waktu juga ya, kita nggak bisa lebih panjang lagi. Kita beri pertanyaan 3 dari jamaah laki-laki dan 3 dari jamaah perempuan, dari ikhwan dan akhwat. Tapi di sini sudah ada pertanyaan yang sampai ke depan. Saya akan jawab dahulu pertanyaan yang sampai di sini. Rupanya sudah banyak juga ini. Ustadz, mohon penjelasan. Aurat wanita kecuali wajah dan telapak tangan. Mana batas wajah untuk perempuan? Bagaimana dengan di bawah dagu? Apakah aurat? Wajah itu adalah yang digunakan untuk menghadap. Makanya yang namanya wajah itu adalah batasan yang kita basuh ketika berwudu. Nah, itu wajah. Ya, mulai dari sini, tempat yang biasa tumbuh ya, rambut, terus ke sini. Nah, ini nggak termasuk wajah di sini. Nah, sampai ke sini. Dagu itu di bawah, tidak digunakan untuk menghadap. Kalau digunakan untuk menghadap, dagu begini kita nanti. Dia tidak termasuk wajah. Maka kalau di hadapan laki-laki yang bukan mahram, bagian dagu ini yang jangan di sini jilbabnya, karena masih nampak di bawah ini. Ya. Masih nampak di bawah ini. Jadi harus ditutup sampai batas di sini. Bagi yang meyakini bahwa aurat wanita itu adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Sebagian wanita mengikuti pendapat ulama yang seluruhnya adalah aurat kecuali bagian matanya dan telapak tangannya, atau pakai sarung tangan dia. Nah, jadi matanya saja yang terlihat, dia pakai cadar. Silakan, itu juga banyak. Ya, ulama yang berpendapat seperti itu. Dan juga dalil-dalilnya cukup kuat. Nah, bagi yang berpendapat bahwa aurat wanita itu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan, maka dia juga harus betul, jangan sampai rambutnya ini kelihatan pula. Ya, tidak boleh. Nah, kemudian juga bagian rambut yang di sini juga tidak boleh. Jadi betul-betul harus tertutup wajahnya. Allahu a'lam bishawab. Mohon Ustaz sampaikan pada akhwat yang pakai cadar saat di majelis sama-sama perempuan agar buka cadarnya agar mudah ta'aruf. Ya, itu tidak bisa kita paksakan.
Nggak boleh seperti itu. Jangan kita paksakan. Ta'aruf kan nggak mesti harus pakai cadar, kecuali kalau dikhawatirkan, karena di zaman sekarang kan ada-ada saja, seperti di beberapa kejadian ternyata laki-laki dia. Ya, ada tertangkap kan? Laki-laki, bahkan di Masjid Nabawi pernah juga tertangkap itu. Pakai cadar, tapi orang udah curiga kok badannya beda. Bidang bahunya, cara dia jalan kan. Tengok kan tangannya juga besar kan. Wah, ini tangan laki-laki, ini biasa ngangkat karung kan. Ngangkat karung semen atau apa kan. Iya, berotot kan tangan-tangannya. Kalau dikhawatirkan terjadi hal-hal yang seperti itu, maka hendaknya kalau sesama wanita, akhwat-akhwat yang bercadar silahkan dibuka. Apalagi di zaman sekarang ya, di beberapa tempat kejadian seperti itu. Tapi kalau dia memang kita tahu, memang nampak dia memang seorang wanita, perempuan, dan dia memang tidak mau buka, ya kita nggak boleh paksakan. Ya, kita nggak boleh paksakan, itu hak dia. Jangan kita memaksakan kehendak kita. Loh kan tidak, yang terserah dia. Kenapa kita harus memaksakan pula? Kita juga nggak mau dipaksakan pakai cadar, ya jangan paksakan juga orang membukanya. Disinilah toleransi kita itu berlapang dada. Kecuali ada hal-hal yang mencurigakan, pengurus kalau bisa tegaskan. Kalau ada yang mencurigakan, akhwat laporkan, diumumkan, supaya peserta kajian yang akhwat kan sudah tertutup ini, iya kan? Hijab, mereka sama-sama akhwat, silakan buka. Dengan demikian mereka juga bisa saling mengenal. Oh, ini dia saudari saya ini, yakin dia betul-betul perempuan, tidak khawatir dia kan. Mungkin saja nanti banci kan. Nah, bencong, karena kalau bencong kan kayak perempuan juga nampaknya. Nah, rupanya dia laki-laki. Karena walaupun bencong tidak boleh dia masuk ke tempat perempuan, karena dia bukan perempuan asli, perempuan KW kan. KW-nya KW kesekian pula. Nah, jadi itu ya akhwat ya, jadi itu saling pengertian saja. Kalau memang ada yang mencurigakan, maka hendaknya pengurus bisa menegaskan agar tidak terjadi fitnah-fitnah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, afdol mana, banyak khatam Quran atau sedikit khatam tapi dengan membaca terjemahannya? Jazakallahu khairan. Tidak ada anjuran membaca terjemahan, anjuran itu tadabbur. Kalau sekedar baca terjemahan saja tidak mesti itu. Yang afdol itu banyak baca Al-Qur'annya di Ramadan, banyak juga tadabburnya. Nah, itu yang paling afdol. Ya. Ustadz, bolehkah kita membaca ayat dalam sholat sunat dengan menenteng Al-Quran? Hukum asalnya, sholat itu adalah pandangan kita ke arah tempat sujud. Makanya dalam hadis diriwayatkan, hadis sahih, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama yusalli yutati ra'sahu. Nabi SAW apabila berdiri sholat, dia menundukkan kepalanya, melihat ke tempat sujud kalau berdiri. Kalau tahiyat, kita melihat ke tangan kita. Itu yang paling sempurna dan paling afdol. Adapun sholat sunat membaca Al-Quran, maka kita akan kehilangan sunnah melihat ke tempat sujud kita. Kita akan sibuk dengan Al-Quran. Kemudian kedua, akan banyak gerakan-gerakan kita juga membuka Al-Quran. Lantas bagaimana? Maka dalam sholat-sholat sunat biasa, rawatib misalnya, itu tidak pernah ada contohnya dari salafus soleh. Atau sholat-sholat sunat yang lainnya yang pendek-pendek seperti sholat duha, sholat witir, itu tidak ada dicontohkan oleh salafus soleh. Yang jelas Nabi tidak pernah melakukannya. Tapi dalam sholat tarawih atau qiyam ada athar dari sahabat. Ketika Aisyah radhiyallahu anha menugaskan seorang untuk mengimami muslimat di sholat tarawih, karena dia tidak hafal Al-Quran, jadi karena disukai sholat qiyam itu panjang bacaannya, berdirinya, maka waktu itu yang imam itu dia membaca sholat dengan melihat dan membaca di mushaf. Nah, itu ada dari Aisyah radhiyallahu anha.
tapi itu untuk imam. Atau untuk orang yang mungkin mau mengoreksi bacaan imam, khawatir tidak ada yang hafal Al-Quran di belakang itu. Imamnya hafal Al-Quran tapi bisa salah nanti kan, maka mungkin 1-2 orang di belakangnya mungkin menyimak untuk mengoreksi nanti jangan sampai salah. Adapun makmum yang lain, sunnahnya dalam sholat apa? Sunnahnya dalam sholat itu adalah mendengarkan bacaan. Fa'idha quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka simak dan dengarkan agar kalian dirahmati, kata Allah. Dan juga di dalam hadis juga disebutkan fa'idha qara'a, apabila imam membaca fastami'ulah au fasma'ulah, maka dengar, simak. Makanya sebagian ulama bahkan sebagian ulama berpendapat makmum saya tidak boleh ikut baca Al-Fatihah dalam salat jahar. Cukup bacaan imam, simak dan dengar. Itu tugas makmum. Jadi bukan semuanya. Nanti semuanya ikut pula sibuk membaca Al-Quran, udah sibuk pula semuanya. Tidak seperti itu. Yang dilakukan pada waktu zaman sahabat itu imamnya yang baca dari mushaf. Nah, bagaimana kalau saya sholat tahajud sendiri? Boleh, silahkan, tidak apa-apa. Ya karena sunnahnya kan memang dalam sholat malam itu memanjangkan berdirinya bacaannya. Silahkan, karena ada asar dari sahabat tadi. Allahu a'lam bissawab. Baik, saya rasa cukup ya. Ini sudah mewakili pertanyaan ini karena sudah pukul 8:17. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita kepada bulan Ramadan dan menjadikan bulan Ramadan itu bagi kita diberkahi, serta Allah membantu kita untuk beribadah kepada Allah, untuk berzikir kepadanya, memperbaiki ibadah kita, dan juga meneguhkan hati kita untuk istiqomah di atas ibadah kepadanya di bulan Ramadan dan juga di luar Ramadan. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.